juga sulit. Selamat mendengarkan. Pro 2 on the street. Pro 2 on the street. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat sore teman Pro 2. Ya, kita menyapa di sini rakyat Samarinda yang baru pulang kerja. Halo, betul Bapak. banget. Halo Mbak. Halo Kak. Padahal nggak lihat ya. Iya, sesuai tadi yang dibilang sama Kak Anom. Hari ini kita lagi ada obrolan di luar studio. Betul. Akhirnya kita keluar dari, lagi-lagi aku tuh selalu seneng kalau misalkan kita udah keluar dari kubus itu ya. Betul, apalagi kayaknya di hari ini tuh berbeda banget kayak biasa-biasanya. Kalau biasa kita datang ke kafe atau taman-taman biasanya, dan ini baru banget kita di Edu Park di Jalan Es Parman, teman. Dekat banget dari kantor kita sebenarnya. Betul. Kan. Jadi ini kalau masih belum tahu ya, Edu Park itu dulunya dikenal sebagai Taman Cerdas begitu. Dan akhirnya sudah dipugar lagi jadi cantik kayak Rangga. Aku dong, salah aku cakep ya. sih. Tapi BTW kali ini kita Kak Sulis nggak bakal diam-diaman doang. Karena kita pastinya bakal mengangkat sebuah tema karena bertepatan pada tanggal 15 Mei ini kita memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Betul. Dan Soalnya tadi tema kita adalah nafasku, hidupku lawan tembakau, pilih sehat. Bener banget, Nah. pokoknya tembakau harus kita lawan. Dan hari ini sudah kita hadirkan juga narasumber-narasumber yang keren banget. Betul. Rangga. Di tengah-tengah kita sudah hadir Dr. Nur Marleta, spesialis paru. Ini salah satu dokter narasumber yang keren banget Rangga. Di tengah-tengah kita ini ada siapa lagi? Dan juga kita menghadirkan pemuda dari Samarinda, mahasiswa juga, teman Pro 2 di sebelah kampus ada yang lumayan cakep juga dengan hitam itu. Kayak kalau kita bilang tadi kayak koki ya. Ada Lutfi, teman Pro 2. Halo Lutfi. Halo. Oke. Iya, dan pastinya sebelum ngobrol-ngobrol teman Pro 2 nanti akan kita juga udah buka sesi tanya jawab juga untuk kamu yang mau nanya, silakan langsung intip Insta story-nya Pro 2 RRI Samarinda di RRI Pro 2 Samarinda. Tapi sebelum lanjut, ada yang mau lewat dulu. Langsung intip Insta story-nya Pro 2 RRI Samarinda di RRI Pro 2. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi Pro 2 on the street. bukan cuman bahaya. Oke teman Pro 2, langsung saja kita mulai ngobrol-ngobrol ya. Betul. Rangga. Kita sapa dulu, selamat sore dokter. Halo, selamat sore. Hari ini melawan cuaca Samarinda yang mendung ya dok. Iya. Biru nih dok. Biru. Tadinya mau hujan nih, oh ternyata hujan beneran Iya. ya. Sebentar ya. Tapi gimana udah kabarnya di sore hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Iya dok, sesuai tema hari ini kita mau ngerampok ilmu-ilmu dari dokter gitu ya. Boleh. Kita mau ngebahas tentang bahaya dari rokok sendiri gitu kan ya dok. Karena emang kalau ngomongin soal rokok, anak muda tuh sekarang udah banyak banget yang ngelakuin itu sebagai gaya hidup dan juga habit gitu ya dok. Banyak. Tapi menurut dokter sendiri dan dari dunia medis ini bahaya yang sebenarnya paling dirasakan sama anak muda dari tembakau atau dari rokok itu apa dok? Yang paling utama kesehatan ya, terganggu ya. Contohnya sesak napas gitulah, batuk-batuk gitu. Itu yang paling sering aja gitu. Itu yang paling basic ya Paling dok ya. sering, Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal rokok ini kalau disuruh hitung dari presentasi nih dok, berapa persen untuk rate bahayanya untuk kesehatan kita? Nggak ada persenannya 100% ya. Bahaya, cuman dia akan menyerang penyakit yang mana. Nah itu yang paling banyak penyakit yang mana. Nah itu yang berapa persennya tuh. Oke, tapi kan biasanya kalau kita tahu tembakau atau misalnya rokok itu kita konsumsi, misalkan banyak orang konsumsi rokok tuh biasanya menyerang paru-paru. Apakah dia cuma menyerang paru-paru doang atau menyerang yang lain juga dok, organ-organ yang lain? Luas banget sih dampaknya ya, bisa ke semua kesehatan ya. Contohnya kayak paru dulu yang utama nih, terus jantung, terus saraf, organ reproduksi itu, sama sampai kesehatan mental juga. Kan jadi cemas tuh kalau nggak ngerokok gitu kan, panikan gitu ya. Seakan-akan kita perlu rokok untuk menenangkan diri begitu ya dok ya. Tapi kalau tadi aku pribadi baru tahu juga nih dok kalau ternyata juga berpengaruh ke organ reproduksi itu gimana dok? Maksudnya yang terdampak itu bagaimana gitu dok? Khususnya sih laki-laki ya. Mungkin karena dia lebih cepat impoten atau dia nantinya, tapi nggak saat itu sih. Jadi nggak saat muda, tapi pas usia tuanya gitu. Oke, berarti ada rentan umur bagaimana orang itu bisa, maksudnya
umur sekian nih dia bakal terdampak banget dari mungkin pemanfaatan dari konsumsi rokok or something gitu, Dok? Mungkin 10 tahunan setelah dia mengkonsumsi lama gitu akan berdampak. Kalau dia baru-baru aja sih enggak. Belum terasa ya. Ini teman belum. Pro 2 nih yang baru aja mungkin sok-sokan baru setahun 2 tahun aku sehat-sehat aja. Oh, tunggu gitu ya, Dok ya. Tapi kan aku mau tanya, ini berkaitan dengan masalah perokok tadi. Tapi kalau misalnya nih, Dok, dia ngerokok, terus dia ada beberapa tahun vakum merokok, apakah masih bisa terdampak yang namanya impoten dan maksudnya penyakit-penyakit lainnya tadi, Dok? Masih ada resiko ke situ sih. Ditambah dengan gaya hidupnya aja. Jadi kalau misalnya dia merokok tapi dia ganti ke kopi, ya kan sama aja ya. Kayak gali lubang tutup lubang ya, Dok ya. Betul. Tapi Dok, kalau ngomongin soal rokok itu yang diserang kita taunya adalah paru-paru dan yang biasanya digambarkan itu Dok itu dibungkus rokok apa segala macam itu kanker paru lah, kanker mulut apa segala macam. Tapi sebenarnya kondisi paru-paru perokok itu kayak gimana, Dok? Kondisinya kalau dia udah lama ya, udah lama ngerokok baru kelihatan tuh. Contohnya tuh kayak paru-parunya tuh jadi gede gitu. Oh, Lebih membengkak, tua dari usianya. Oh, oke. Jadi misalnya dia usia 18 tuh paru-parunya tuh kayak umur 25. Oh, artinya seiring bertambahnya umur kita, paru-paru kita juga ikut bertambah gitu, Dok? Kalau dia normal tidak merokok ya enggak. Oh, Cuma oke. kalau dia perokok ya, itu biasanya lebih tua karena bebannya lebih banyak. Beban untuk menarik oksigennya kan lebih banyak tuh. Oke, tapi Dok katanya dibandingkan dengan perokok yang aktif, justru malah lebih berbahaya perokok yang pasif. Nah, ini apakah benar seperti itu, Dok, gitu? Sama-sama berbahayanya, cuman lebih rentan yang pasif ya. Karena yang pasif kan orangnya tuh banyak banget tuh, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, ibu hamil, itu kan lebih rentan mereka. Jadi kalau orang yang pasif, dia nggak sengaja kan, di sampingnya gitu. Betul. Jadi mendingan kalau yang perokok aktif tuh jangan bagi-bagi asap ya, bagi-bagi rezeki aja. Jadi kalau bagi penyakit jangan. Kalau ngerokok asapnya ditelan gitu ya, Dok ya. Waduh, Ini agak serem juga mikir ya. gimana ya? Tapi Dok, ini kan rokok banyak banget jenisnya ya. Kita ngomongin soal rokok yang klasik dulu lah ya, yang berjual yang beredar di pasaran sama yang di linting tuh, Dok, yang bikin sendiri. Sebenarnya apakah kadar bahayanya sama aja atau justru ada yang lebih berbahaya bagi tubuh kita dari dua jenis tadi, Dok? Kalau dari penelitian sih sama aja ya. Itu kan jenis tembakaunya tuh sama kandungan nikotin tuh. Jadi kalau dia lintingan itu kan udah kayak ada miligramnya sama kayak kita beli di rokok biasa gitu. Betul. Udah batangan ya. Itu kan udah ada miligramnya. Tapi kalau dia ngelinting sendiri, bikin sendiri, itu kan suka-suka dia kan. Itu sebenarnya sama pembahasan kita nanti yang vape itu. Jadi dia lebih berbahaya. Jadi lebih berbahaya ya. Makanya Rangga stop ya. Apa aku? Enggak ya? Tidak, aku tidak. Aku menghirup udara aja yang segar-segar ya. baik. Tapi BTW, Dok, kalau ngomongin soal penyakit yang disebabkan oleh tembakau atau rokok dan sebagainya, kan kita tahu biasanya paling kanker paru-paru dan lain sebagainya. Tapi yang spesifik, Dok, selain kanker paru-paru ada penyakit berbahaya apa lagi nih yang mungkin bisa terjangkit gitu? Kanker nasofaring itu lebih bahaya, lebih sering bahkan. Karena Kanker itu nasofaring. tenggorokan ya. Tenggorokan. Jadi tenggorokannya yang bolong tuh kan biasanya ada tuh di gambarnya rokok gitu. Kan itu udah yang paling terlihat ya. Kalau kanker paru kan dia nggak terlihat. Makanya yang dipajang di bungkus rokok itu yang terlihat. Gitu. Jadi selain kanker ya infeksi tahunan gitu-gitu tetap ada. Tetap akan ada potensi Tetap penyakit-penyakit yang muncul begitu ya, resiko. Dok. Nah, tadi kita juga sempat menyinggung sedikit tentang yang namanya perokok pasif, Dok. Ini kadang perokok pasif justru nggak sadar kalau bahayanya lebih besar. Tapi ada nggak sih, Dok, kayak gejala-gejala yang dirasakan sama perokok pasif kalau ini aku ternyata terdampak dan ada sesuatu yang salah di tubuh aku. Gimana, Dok, kita bisa mengenalinya? Sesak napas ya. Paling cuma itu sesak napas dan batuk-batuk tadi. Sesak nafas dan batuk-batuk itu yang paling utama. Dan kalau terpapar terus-menerus artinya kita juga harus periksa ke dokter begitu ya, Dok ya? Ya, nanti lama-lama jadi bronkitis gitu. Oh wow, jadi kalau ngomongin soal penyakit lagi, Dok, baik lagi. Tadi kan kalau ngomongin soal ciri-ciri, apakah kita bisa melihat kalau kita terdampak dari paparan gitu. Tapi kalau bagi perokok pasif, apakah penyakit yang mereka rasakan atau yang bakal mereka alami nanti sama seperti yang perokok aktif gitu, Dok? Bisa jadi kalau imunnya rendah,
Oh. Tambah parah makan. Wow. Tambah Oke. cepet, maksudnya dia lebih cepet kenanya daripada yang perokok aktif ya. Kan kayak ada orang diabetes ya, itu kan orang tua biasanya, kan lebih cepet sakit. Karena imunitasnya gitu. udah turun begitu Iya, ya Dok. betul, jadi lemah dia. Oke, nah ini Dok, biasanya perokok pasif itu juga nggak datang dari kita-kita yang tidak merokok dan juga ibu-ibu hamil begitu, anak-anak nih Dok biasanya. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya ini membuat anak-anak ini tadi terkena dampaknya, kayak misal nggak ganti baju nih, kan nempel tuh zatnya, bener nggak sih Dok itu Dok? Bener, kan baunya, asapnya kan nempel ya. Dia kayak kita di fogging apa tuh untuk namanya? nyamuk ya Dok ya. Itu kan sama tuh. Makin banyak asapnya makin lengket tuh di badan, di baju gitu. Jadi artinya kalaupun nanti memang menjadi perokok dan ingin berinteraksi sama anak kecil, harus paling nggak mandi atau gimana Dok? Ganti baju, jadi orang laundryan jadi banyak kerjaan kan. Membuka peluang usaha ya, Dok ya. UMKM jalan. Iya betul. Tapi Dok, kalau misalnya kita ngomongin ke perokok aktif, bisa nggak sih kamu ngurangi, terus mereka bilang aku ngerokok tetap sehat aja kok gitu. Apalagi maksudnya kalau misalnya kita ngerokok terus dia bilang sehat aja, terus misalnya aku nggak ngerokok aku sakit-sakit tuh gimana Dok? Nah itu sebenarnya kalau misalnya dia sehat, misalnya ada 3 orang nih ngerokoknya sama nih, banyaknya juga sama ya. Betul. Terus yang 2 sakit nih, yang 1 enggak. Pertama kan dia belum kena aja. Kedua kan mungkin imunnya dia lebih tinggi. Ketiga mungkin dia itu yang udah ASI lama kali ya waktu kecil ya, jadi mungkin daya tahan tubuhnya itu lebih kuat daripada yang 2 orang ini, kan bisa aja. Nah 2 orang ini duluan sakit, bisa aja, daripada yang 1 ini, bisa juga. Jadi semuanya itu berperan ya, karena daya tahan tubuh orang tuh kan beda-beda tuh. Nah jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, udah sering sakit-sakitan, udah punya faktor resiko di keluarga nih, terus kita ngikut sama teman kita yang emang ngerokok juga, kan belum tentu sama kondisinya, bisa kita duluan malah yang lebih kena gejala itu bisa jadi. Artinya bisa dibilang ya ibaratkan senjata ya, senjata ini yang akan mengenai siapapun yang paling berpotensi duluan begitu jadi, ya Dok ya. Pernah saya baca tuh ya di jurnal gitu ya, penelitian di Amerika ya, itu biasanya tuh ada 1 orang tuh diteliti, dia tuh kok ngerokoknya kenceng tapi kok dia sehat-sehat aja gitu. Nah ternyata emang DNA-nya, sel-selnya itu, jadi ada di situ yang mungkin dia udah kuat dari lahir kali ya. Oh, berarti Ya, maksudnya jadi apakah orang yang kuat tadi masih bisa terdampak juga kan? Maksudnya bisa, kan tapi kan bukan saat itu, nantinya gitu kan. Perlu jangka waktu yang berbeda-beda. Jadi dampak itu dirasakan setiap orang berbeda-beda jangka waktunya. Tapi memang begitu ya, Dok? kalau merokok itu mau ngumpulin nabung penyakitnya ya 10 sampai 20 tahun lah. Boleh nabung. Nabung penyakit ya Dok, nabung duit aja say. Tapi Dok ini kalau ngomongin soal penyakit juga, ini terkhusus kanker paru-paru atau penyakit-penyakit yang lainnya yang ditimbulkan dari rokok. Ini mungkin apakah ada data yang secara spesifik per hari ini ada berapa ribu orang yang terkena dampak ini Dok? Oh banyak, sekarang kan dari WHO ya, itu tuh udah kayak 70 juta orang deh di Indonesia aja misalnya ya. Itu 70 juta orang tuh makin tahun makin naik tuh. Jadi yang kematiannya justru 20%-nya itu masih berjalan. Jadi 80%-nya itu tuh udah kayak kematian yang banyak gitu di 100%. Nah ada di seluruh penyakit. Berarti emang bisa dibilang ini kasus kematian terbanyak itu disumbang dari rokok ini tadi. WHO ya. Dari data resmi penelitian WHO. Nah, mungkin kalau misal buat para penderita Dok, kira-kira kan buat mereka yang udah mungkin terindikasi mungkin kanker paru-paru dan sebagainya, apa tindakan medis yang direkomendasikan buat para penderita Dok? Atau misalnya buat mereka juga yang masih istilahnya calon-calon penderita Dok? Itu tergantung dari orang ya. Soalnya kalau dia ngerokok tapi dia masih sehat, ngapain dia ke dokter ya? Kan dia ngerasa sehat. Kecuali kalau dia udah punya gejala, udah baru dia ke dokter. Dan dia nggak mungkin ngelihat ronsen parunya. Bagi perokok nggak mungkin, karena dia nggak ada keluhan. Kan saya tanya ngapain jadi gitu kan, dia aneh. Jadi ya tunggu sakit dulu kayak.
sesak, gejala batuk gitu, ngeri dada gitu, ya udah baru ke dokter gitu. Tapi dok, ini saya jadi kepikiran sesuatu dengan banyaknya kayak campaign rokok dan apa segala macam gitu. Tapi sekarang anak muda ini justru memilih alternatif lain, which is adalah vape begitu dok. Apakah sama bahayanya atau justru lebih bahaya? Wah, itu sama bahayanya, tapi bahkan lebih bahaya ya. Oh, lebih bahaya ya? Lebih dok? bahaya. Vape. Kenapa dok? Kandungannya lebih banyak loh. Oh iya, karena kalau misalnya aku pernah tanya-tanya buat sama teman-teman aku dok, mereka yang beralih ke rokok elektrik kata mereka ini kandungan lebih minim daripada yang rokok asli gitu. Justru lebih banyak, satu asapnya lebih banyak, aerosol ya namanya. Nah aerosol, perisa, kan ada rasanya, masa nggak ada rasanya kalau strawberry vape? vape kayak gitu ya dok? Iya. Kok tahu? Tahu Teman. samping kanan kiri kok wangi ya. Iya gitu ya. betul sih. Terus nikotinnya dia lebih tidak tertakar. Jadi kemudian satu lagi tuh ada zat diasetil tuh yang berbahaya tuh. Nah itu ada di dalam vape. Jadi dalam vape itu kandungannya tuh banyak. Jadi nggak cuma nikotin aja. Kalau rokok itu kan biasanya paling banyak tuh nikotin isinya. Kalau vape tuh enggak. Jadi lebih banyak dari itu. Okay. Dan kita bisa memasukkan zat-zat yang harusnya nggak ada di situ, tapi kita bisa masukin. Karena dia bentuknya cairan. Kan tidak ada miligramnya. Jadi kalau saya bilang mendingan merokok saja daripada nge-vape. Tapi kalau ngomongin soal seberapa besar sih dok si rokok elektrik atau vape ini tuh merusak paru-paru dok sebenarnya? Kalau penelitiannya itu ya sebenarnya itu diteliti tapi udah jarang ya. Bukannya udah jarang sih, masih jarang gitu. Jadi penelitian dari 10 penelitian itu cuma 2 deh yang neliti vape. Entah kenapa gitu, di Amerika dari tahun 2015 deh. Itu emang jarang. Kenapa? Karena memang mungkin ada pengaruh sosial ya. Pengaruh sosial, pengaruh ekonomi kan juga bisa ya. Nah, vape itu lebih berbahaya sebenarnya. Itu udah ditekankan. Tapi karena ada pengaruh sosial ekonomi yang mengangkat vape itu kayak pemasarannya dan marketingnya ya. Jadi kan kayak tenggelam aja itu berita atau belum diteliti lebih lanjut ya. Karena kan banyak orang yang berpengaruh di situ. Jadi sebenarnya kalau penelitian dari zaman dulu itu ya udah memang berbahaya dan lebih berbahaya daripada rokok biasa. Oke, dari sini sudah pokoknya vape itu lebih berbahaya. Jadi kita cari nggak siapa itu yang promosikan vape? Oh, kita cari ya di luar sana ya. Tapi dokter izin kita sedikit bergeser ke narasumber kita hari ini yang dia ini adalah anak muda Kota Samarinda yang memilih untuk tidak merokok. Nah, gimana pandangan Lutfi Yahya? Ini vape kan juga udah pasti menjamur ya di tengah anak muda. Pandangan kamu gimana? Kamu tertarik nggak nih? Sebenarnya untuk nge-vape atau ngerokok itu nggak tertarik sih dari dulu. Alasannya karena mungkin kalau misalkan vape itu kan lebih berbahaya tadi dikata dokter, dan juga aku alasan gak ngerokok itu ada penyakit gitu, kesehatan. Jadi aku ada asma, jadi memutuskan lebih baik aku jaga kesehatanku gitu daripada harus merokok gitu. Dan juga dari dulu aku tuh mikir kalau misalkan rokok itu nggak ada manfaat yang valid gitu untuk kesehatan, lebih banyak manfaat buruknya gitu untuk kesehatan kita. Dan juga kalau bisa dibilang dari dulu tuh kalau misalkan kita cium asap rokok aja kan kayak ngerasa nggak enak, apalagi makainya gitu. Jadi mikirnya udah deh nggak usah ngerokok aja, walaupun teman-teman sekitar aku juga banyak yang ngerokok gitu. Jadi tapi aku memutuskan untuk enggak gitu. Oke, tapi kalau misalnya Pi, pasti kita punya experience ya, ada di lingkungan orang-orang perokok. Nah kalau misalnya kamu lagi ada di lingkungan mereka yang perokok nih Pi, apa yang kamu lakukan gitu? Sebenarnya aku lebih ke membatasi diri aja sih. Kalau misalkan aku tuh punya teman-teman yang istilahnya dia ngerokok gitu ya, tiap kita nongkrong, tapi aku bilang kalau misalkan aku punya penyakit asma atau enggak, kita ada ya nggak kuat dengan asap rokok, kita tegur aja dengan sopan gitu. Nanti seterusnya mereka akan terbiasa juga dengan kita gitu. Oh, berarti intinya teman-teman kamu kayak sangat-sangat peduli juga sama kesehatan orang di sekitar kamu gitu ya. Kadang dia inisiatif buat menjauhkan diri keluar gitu. Pengertian ya berarti ya. Pengertian.
Bagus. Artinya memang harus banyak-banyak sadar diri ya dok ya. Kalau udah membahayakan orang lain. Sadar orang yang dia ngerasa emang udah sakit ya. Iya, udah punya penyakit. Kalau belum kan waduh bisa ikut lebih bahaya ya dok ya. Pembahasan tentang Hari Tanpa Tembakau ini teman Pro 2 dan juga bahaya rokok serta vape dan lain sebagainya ini masih akan kita lanjut sampai nanti merapat di jam 5 sore. Rangga di sekitar Edu Park ini udah mulai sedikit gerimis. Aku takut jadi duyung. Ya. Waduh, ini udah kelihatan sisik sih kita. Iya, kelihatan sisiknya. Jadi sebelum lanjut kita ketemu dulu bareng sama yang satu ini teman Pro 2. Nafas itu sumber hidup. Tapi hari ini masih banyak yang merusaknya dengan asap tembakau. Apa kata mereka tentang hidup sehat tanpa rokok? Kadang aku lagi nunggu angkot, aku suka risih banget. Ada orang dewasa yang ngerokok dekat kita dan kita cuma bisa minggir. Padahal itu jalan umum. Aku mikir, kenapa sih masih banyak yang menganggap rokok itu hal biasa. Padahal kita yang nggak merokok juga bisa kena dampaknya, ya kan? Aku pernah baca, perokok pasif itu bisa kena penyakit serius loh. Ngeri kan? Jujur, dulu aku kira rokok itu cuma soal bau sama asap. Tapi pas ada edukasi dari sekolah, aku baru tahu banyak remaja bisa kecanduan karena nyoba-nyoba. Temanku ada yang mulainya tuh dia karena ikut-ikutan kakaknya. Sekarang jadinya dia susah berhenti. Kalau aku sih pilih hidup sehat ya. Banyak cara kan buat kita tuh kelihatan keren tanpa rokok, kayak kita aktif di ekskul, ikut lomba, atau mungkin bikin konten positif. Soalnya kita perempuan juga punya hak kan buat lingkungan yang bersih dari asap. Aku tuh pernah loh ya ikut program penyuluhan tentang bahaya tembakau gitu. Dan yang bikin miris nih kak, banyak remaja tuh ternyata belum sadar efek jangka panjangnya. Padahal tuh data kan udah jelas banget ya. Yang pertama, rokok tuh bisa nyebabin kanker paru, terus juga penyakit jantung sampai gangguan kehamilan. Kalau gini kan kita nggak bisa nunggu perubahan dari atas aja sebenarnya. Anak muda tuh juga sebenarnya harus jadi agen perubahan. Mulai dari berani nolak rokok, berani ngomong kalau nggak nyaman, terus juga berani kampanyein hidup sehat. Karena ya napas kita tuh masa depan kita. Nafasku adalah hidupku. Kita punya pilihan. Lawan tembakau, pilih sehat. Karena masa depan bebas asap dimulai dari suara kita hari ini. Pro 2 on the street. Pro 2 on the street. Yeay. Masuk dari Edu Park. Hampir ku tambahin Apa? Educational Park. Langsung demo weekend banget ya. Betul. Tapi izin dokter, kita mau ngobrol dulu sebentar sama Lutfi. Setelah ini kita diskusi ya dok. Lutfi Yahya tadi kan udah ngomong alasan kenapa tidak memilih untuk nggak merokok apa segala macam gitu, dan sempat diceritain sedikit tentang jadi perokok pasif. Tapi tadi kalau di circle pertemanan, kalau lagi di luar terus nongkrong harus terpaksa menghirup asap rokok, kamu gimana? Sebenarnya kalau misalkan di luar nih lagi nongkrong di kafe, aku lebih menjauhkan diri sih dari perokok tersebut supaya lebih aman aja, nggak terhirup. Intinya cari tempat-tempat yang mungkin di ruangan ber-AC gitu kan, biasanya nggak mungkin kan kalau perokok itu di ruangan ber-AC, biasanya ya intinya ngejauhin diri dari asap deh dulu untuk. Tapi kalau misalkan dibilang pernah ketemu nggak sama perokok yang aktif gitu, sebenarnya pernah, apalagi pada saat itu aku lagi di transportasi publik kan, di bis gitu. Jadi sepanjang jalan dia ini di belakang aku tuh ngerokok gitu. Dan untung aja pada situ aku ngedefense diri bahwa aku bawa masker dan sebagainya. Tapi walaupun masih ada terhirup dikit, ya itu juga merugikan kan. Sampai pada akhirnya sampai ke tujuan, semua baju itu banyak abu rokoknya. Hah? Iya. Berarti kan itu karena terbang ya kena angin. Bis itu kan di jalan tol itu kan laju banget kan. Kalau misalkan orang ngebuang abu keluar, bakalan masuk lagi gitu, anginnya masuk. Itu jadi semua ini abu rokok sampai ke rambut-rambut. Iya, sebenarnya kesel juga gitu kalau
pengen negur, tapi pada situ udah siang-siang panas-panasan, males untuk Udah banyak tenaga ya. banyak orang lagi jadi pusing. Udahlah biarin aja gitu. Oke, Tapi aku jadi penasaran deh, kamu kan punya tadi yang sakit asma kan bawaan. Dampak yang paling langsung maksudnya dampak dirasakan paling gitu. instan yang kamu rasakan setelah terpapar asap rokok apa? Sesak napas. Iya, jadi aku nggak bisa lama-lama sama orang yang merokok. Even sama teman pun kalau misalkan dia ngerokok, nongkrongnya tuh palingan nggak lama, nggak sampai sejam ya, aku langsung balik karena takut ini kan terpapar terus dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya kalau misalkan udah kambuh kayak gitu, kamu harus menyembuhkan dengan obat-obatan yang kamu punya dong Iya, harusnya. betul. Oke, tapi Lutfi, ini kan banyak banget ya sekarang kampanye-kampanye untuk stop rokok atau no smoking dan sebagainya gitu kan. Tapi kenapa kalau dari kamu sendiri alasan kenapa sih banyak anak muda yang masih tetap pengen untuk merokok gitu? Sebenarnya mereka masih pengen ngerokok, mungkin betul kata dokter masih belum ngerasa efek sampingnya gitu. Mereka masih pikir, oh aku fine-fine aja nih ngerokok gitu. Aku masih sehat-sehat aja kok ngerokok daripada aku nggak ngerokok, lebih aku ngerokok gitu. Dan juga mungkin dalam hal ini anak muda itu kan masih labil ya. Mereka masih belum mikir efek jangka panjangnya itu seperti apa gitu. Mereka cenderung masih ikut-ikutan teman biar kelihatan keren dan lain sebagainya. Dan mereka ya pengen dipandang gaul aja gitu loh di tongkrongan gitu untuk ngerokok. Oke, berarti salah satu alasan kamu itu tadi ya karena mereka belum merasakan gitu. Betul. Kan. Tapi kamu sendiri pernah nggak sih kayak ngasih edukasi ke mereka? Ini kan sebagai sesama teman gitu, pengen temennya untuk ya stop merokok. Hidup gitu. lebih baik gitu. Benar gitu. Pernah nggak kayak ngasih edukasi ke mereka gitu untuk bahaya ngerokok dan sebagainya? Pernah. Aku pernah karena aku temenan sama dia sampai SMA, tapi dia itu udah perokok aktif banget. Dan pada situ tanggapannya gini, aku tahu bahaya dari rokok, dia bilang kayak gitu. Aku tahu risikonya, kalau misalkan aku memutus untuk ngerokok atau nge-vape, aku berani ambil risiko itu. Jadi kayak, oke, terus kalau misalkan kamu nggak nyesel gitu di kemudian hari, aku bakalan berhenti katanya. Sebenarnya agak gimana ya, teman sendiri ngomong seperti itu, kita pengen dia juga jaga kesehatannya juga agak pengen negur terus juga nggak enak gitu kan. Nggak mungkin kan kita cuman memutus pertemanan karena rokok, nggak mungkin banget gitu. Tapi nggak apa-apa sih, harus hilang pertemanan, yang penting sehat gitu ya. Betul, utama kesehatan. Lutfi, tapi aku jadi kepikiran sesuatu juga. Apakah kamu pernah melihat orang di sekitar kamu yang terdampak langsung dari rokok ini tadi? Kalau orang sekitar aku tuh pernah. Pada situ di lingkungan rumah aku, jadi tetangga aku itu memang perokok aktif banget. Dan suatu ketika dia itu terkena kanker yang tenggorokan itu, yang nasofaring ya, nasofaring. Jadi dia tuh hidupnya sampai sekarang tuh pakai itu gitu. Jadi karena aku melihat orang tersebut jadi makin takut gitu untuk ngerokok. Kalau bisa dibilang dia tuh memang dari masa muda sampai tuanya itu ngerokok. Bahkan kalau bulan puasa pun sahurnya itu bukan makanan tapi ngerokok gitu. Cukup sahur doang, sahurnya rokok aja. Pagi-pagi udah ngerokok bukan makan. Puasa rokok. Iya, rokok aja terus. Rokok gitu. Aku speechless sumpah. Saking kecanduannya gitu. Ya, berarti separah itu yang udah kamu lihat di sekitar kamu gitu ya, Pi ya. Terus kalau kamu ngeliatin masih aja ada orang yang bilang aku keren kok kalau pakai rokok dan sebagainya, itu berkaca sama apa yang kamu pernah experience juga gitu. Bagaimana pandangan kamu ngelihat mereka atau misalnya orang-orang sekitar kamu bilang kalau nggak ngerokok nggak keren gitu. Apakah benar gitu? Sebenarnya itu cuman asumsi keren itu ngerokok dan nge-vape itu nggak ada keren-kerennya sih. Kalau misalkan keren apa sih ngerusak kesehatanmu, lebih baik kamu ngelakuin hal-hal yang lebih baik, yang lebih berguna daripada hal yang lebih keren yang lain daripada harus ngerokok gitu. Karena tadi ngerokok itu banyak efek buruknya bagi kita, kemudian juga bagi orang sekitar kita juga lebih banyak efek buruknya lagi. Dan juga kalau misalkan dibilang emangnya kamu nggak sayang kesehatanmu, nggak sayang sama orang sekitarmu, itu sih yang tanggapanku. Oke, nah tadi nyambungin sedikit yang tetangga kamu ngalamin dampak langsung dari rokok gitu kan ya. Biasanya keluarganya akan sangat kapok gitu kan, kayak nggak akan menyentuh. Tapi apakah itu berlaku juga atau justru sebaliknya tetap ada aja yang rokok gitu?
Sebenarnya kalau misalkan kita bisa lihat ya fenomena zaman sekarang banyak sekali kampanye-kampanye tentang rokok gitu. Tetapi orang tuh seolah-olah nggak peduli gitu. Dan mereka dibungkusnya pun mereka yang beli rokok pun ada gitu. Real kejadian nyatanya. Jadi kalau misalkan bisa dibilang mereka mungkin masih belum tahu efek buruknya, mereka masih belum merasakannya secara langsung, tapi di kemudian hari pasti gitu merasakan efeknya gitu. Oke, jadi nanti di kemudian hari akan merasakan dampaknya secara langsung tadi. Memang kalau ngomongin soal rokok banyak banget ya bahaya-bahayanya. Tapi di lingkungan kamu anak muda nih Lutfi, ada saran nggak kayak daripada kita merasa keren dan juga kayak menjadikan rokok itu sebagai bagian atau gaya hidup, ada saran lain dari kamu sebagai anak muda yang memilih untuk tidak merokok? Apakah posisi rokok ini bisa digantikan dengan hal lain gitu? Banyak yang bisa gantiin rokok untuk hal-hal keren lainnya, seperti kalian bisa explore hobi kalian mungkin gitu ya, ngelakuin hal-hal yang seru, atau misalkan spend money-nya bukan untuk rokok gitu kan, boros banget gitu, lebih baik buat jajan aja, lebih kenyang, lebih enak gitu daripada kita spend money kita buat rokok gitu. Dan juga kalian bisa mungkin bisa ngelakuin hal-hal yang lebih bermanfaat daripada harus merokok gitu. Itu ya untuk dari UPI ya, bagaimana biar kelihatan keren dengan cara yang lebih positif. Dan pastinya dokter dan juga Lutfi, nanti kita bakalan lanjutan lagi karena ini ada setelah ini kita akan diskusi ya. Barangkali dokter ada kasih kuis ke Lutfi. Wah, ada ya, udah belajar ya. Atau mungkin Lutfi ada pertanyaan-pertanyaan seputar rokok dan ataupun tembakau ke dokter, boleh banget ya teman Produ. Skip stage di 88,5 FM. Teman terbaik kamu. Setiap tarikan nafas adalah tanda kehidupan. Tapi bagaimana jika udara yang kita hirup tercemar asap tembakau? Bukan hanya perokok aktif yang terancam, tapi juga anak-anak, ibu hamil, bahkan lansia. Hari ini kita mendengar kisah dari mereka yang hidupnya berubah karena rokok. Dulu saya berpikir merokok itu adalah biasa. Mulai dari muda, lama-lama jadi kebiasaan. Tapi semua berubah. Waktu anak saya umur 3 tahun, sering tiap malam. Dokter bilang itu bisa jadi karena paparan asap rokok. Rasanya seperti ditampar. Dari situ saya berhenti total demi anak saya. Setiap tahun lebih dari 8 juta orang meninggal dunia karena tembakau. Yang menyedihkan sekitar 1,3 juta dari mereka bahkan tidak merokok. Mereka adalah korban asap perokok pasif. Baik banget merokok di sekolah. Tapi aku sih ikut-ikutan. Ya emang sih dikatain cupu. Cuman ya udah amat. Soalnya pikir gini. Kalau napas aja udah dari muda, masa depan aku gimana? Banyak anak saat ini mulai sadar akan bahaya tembakau. Mereka tidak ingin masa depan mereka dikabulkan oleh asap. Tapi jalan untuk melawan rokok tidaklah mudah. Jadi dulu kan aku pernah tinggal sama paman aku yang kebetulan perokok berat. Itu hampir tiap hari aku batuk. Terus aku juga ngerasa dada itu apalagi pas paman aku lagi ngerokok di dalam rumah. Nah dari sejak saat itu aku sadar kalau ngerokok tuh bahaya banget, dan bahayanya itu bukan cuma untuk perokok itu sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitarnya yang sayang sama dia. Gitu sih. Bentuk paparan tembakau makin kompleks. Bukan hanya rokok konvensional, tapi juga vape dan produk tembakau modern yang digadang lebih aman. Padahal faktanya tidak.
Bahkan WHO menyatakan tidak ada bentuk penggunaan tembakau yang aman. Vape tetap mengandung nikotin, zat adiktif yang merusak otak remaja dan menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Melawan tembakau bukan soal menghakimi, tapi soal menyelamatkan. Kita tidak bisa tinggal diam saat udara yang kita hirup diracuni, atau saat masa depan generasi muda dipertaruhkan demi kebiasaan jangka pendek. Nafas adalah hidup, dan hidup adalah pilihan. Mari kita pilih untuk bernapas lebih sehat, lebih panjang, lebih bebas untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masa depan. Teman Pro 2 di 88,5 FM. Kita lanjut lagi di Pro 2 On the Street. Sore hari ini teman Pro 2 kita masih di Edu Park ya, barengan sama Lutfi dan juga Dr. Nur Marleta. Kita udah masuk ke sesi diskusi. Ini boleh musiknya agak lebih tegang. Nggak bisa ya, nggak ada musiknya ya. Apa kita minta ke abang teknik nih? Nggak ada. Jangan bikin pekerjaan baru lah. Ini kita mulai dulu kali ya. Barangkali tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama Dr. Nur Marleta, kemudian sama Lutfi juga. Nih sampai sini ada nggak Lutfi mau tanya ke dokter, silahkan. Mumpung ada nih di sini nih dokternya. Mumpung gratis, Pi. Mungkin aku mau nanya gini dok, aku kan punya penyakit asma ya. Kalau misalkan kena terpapar asap rokok itu ada nggak sih dok gejala yang ditimbulkan, kemudian bagaimana sih cara pengobatannya gitu? Kalau misalnya kamu udah punya asma tapi sekelilingmu ngerokok gitu ya, biasanya sih lebih sering kambuhnya tuh. Jadi yang biasanya cuma seminggu 2 kali kambuhnya sesek gitu, biasanya kalau lebih sering kena asapnya tuh biasa hampir setiap hari gitulah. Terus dan dirimu lebih banyak mempergunakan obatmu jadinya deh. Ya jadi dikit-dikit ada aja, kadang-kadang batuknya tuh dahaknya lebih banyak tuh daripada yang biasanya gitu. Jadi ada perubahan aja kalau sering terpaparnya gitu. Kalau misalnya cuma sesekali terpapar sih biasanya enggak, asalkan kamu udah punya obat rutin biasanya enggak. Nah tambahannya mungkin dok tadi katanya Lutfi gimana caranya kalau misalkan kita sudah terpapar dan maksudnya lebih sering kambuh apa segala macam, apa yang harus dilakukan dok? Konsultasi ke dokter terus obatnya biasanya dinaikkan dosisnya gitu, atau diganti ke yang lebih baik gitu. Bisa berarti, aja. Berarti dok obatnya sama seperti obat yang misalnya Lutfi punya sebelumnya berarti dok, tinggal dinaikin dosisnya doang? Ya bisa aja, bisa tergantung klinisnya dia bagaimana. Misalnya dia gejalanya bertambah apa enggak gitu. Nah izin dok, aku jadi sedikit penasaran. Ini kan tadi Lutfi punya penyakit bawaan asma, kemudian sering terpapar sama rokok, akhirnya gejalanya makin banyak nih. Tapi apakah ada potensi penyakit tambahan gitu dok? Selama dia menghindari ya enggak sih. Tapi kalau misalnya dia ngikut-ngikut juga ngerokok misalnya ya, atau dia lebih sering sama temannya itu, biasanya ya sesak napasnya tuh jadi kayak asma, ada tambahan pneumonia gitu, atau keinfeksi gitu kan. Karena kan saluran napasnya dia lagi radang tuh, radangnya itu kan dia bisa masuk ke dalam alveoli. Alveoli itu salah satu yang ada di paru ya, jadi untuk ke paru. Nah itu nanti radangnya jadi beralih ke situ deh, akhirnya jadi pneumonia. Bahkan bisa timbul penyakit lainnya. Jadi ketika kamu membahayakan orang-orang di sekitar kamu, teman Pro 2 itu yang rasain mereka gitu loh, bukan kamu sendiri. Oke. Kalau Pi ada tanya lagi gak Pi? Yang mau tanyakan Pi sama dokter Pi. Kan saya punya itu ya dok, inhal lagi gitu. Itu baik nggak dok kalau misalkan kita habis terpapar asap rokok, sesak napas terus kita pakai itu? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Ini benar-benar kayak konsultasi ya. Lagi nanti ke poli ya. Ke poli dok ya. Poli Hermina yang pagi ya. Yang pagi itu saya, kalau siang aja udah. Oke. Tapi dok, kalau asma kan berarti kan ada tingkatan-tingkatan nggak sih dok? Masih istilahnya gitu. Ada yang kayak asma ringan, sedang, berat itu ada. Nah, berarti ketika mereka terpapar dengan asap rokok dan sebagainya, berarti ada kemungkinan mereka sampai ke asma yang berat gitu. Bisa. Nah, penanganan seperti apa nanti dok kalau? Biasanya yang berat itu yang udah masuk ke IGD gitu, udah sesak-sesak gitu.
Itu kan udah berat itu. Itu lagi serangan artinya. Jadi lagi eksaserbasi namanya. Kalau serangan ya ke IGD nanti ditolong cepet kok. Pakai infus, suntikan. Oke, dan berbagai tindakan lainnya yang bisa menyelamatkan begitu ya, Dok. Lutfi, ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Ya, takut bayar ya. Kalau begitu mungkin kita sedikit bergeser ke Dr. Nur Marleta, spesialis paru. Dok, boleh ini ada pertanyaan nggak ke anak muda kita yang emas banget nih, Dok? Kan jarang banget anak-anak muda yang nggak berpikir nggak ngerokok gitu. Ada nggak sih dari keinginanmu itu untuk menyetop dia tuh dengan cara lain gitu? Maksudnya ngajak temenmu tuh dengan cara lain gitu, ada nggak? Sebenarnya ada keinginan buat meneguh gitu yang nyetop untuk stop ngerokok, tapi masih belum berani, takutnya misalkan dalam pertemanan aja gitu kita neguh takutnya dia nggak enak atau sebenarnya. Tapi aku punya siasat kalau misalkan aku tiap nongkrong itu, kalau misalkan diajak nih gitu kan, aku nongkrong, ayo dong kita keluar nongkrong. Aku udah tahu kalau misalkan orang ini merokok. Nah, biasanya itu aku ajak ke kafe yang full AC tanpa ada outdoornya. Ya, bagus itu ya. Itu. Aku selalu siasat pakai itu. Oke, nanti kita kesini aja. Aku yang nentuin tempatnya. Jadi dia nggak berani ngerokok, dia nggak berani keluarin rokoknya. Pernah diajak nggak? Kamunya yang diajak? Kalau aku diajak pernah. Bahkan ada yang sempat maksa untuk, ayo pakai aja gitu ngerokok daripada udahlah nikmati masa kering tuh mulut gitu kan ya. Asem-asem gitu. Asem-asem gitu. Tapi aku nolak sih secara keras kalau misalkan dia maksa gitu. Oke, nah tapi sebelum break buat Kak Sul dan teman Pro 2 ini ada satu pertanyaan mungkin bisa dijawab sama Dr. Nur Marleta dan juga Lutfi. Berkaitan ini kan sekarang banyak banget kampanye berkaitan dengan stop ngerokok dan juga anti vape gitu. Nah, apakah kampanye-kampanye seperti ini Dokter dan juga Lutfi benar-benar worth it untuk anak muda sekarang? Saya dulu nih ya. Boleh. Kalau worth it ya worth it iya gitu, tergantung kandungannya, kampanyenya kayak apa ya. Kalau kampanyenya kandungannya belilah rokok terus tiket masuk gratis nonton ke Waduh. Kan nggak mungkin ya gitu kan. Godaannya berat ya. Nah, kandungannya itu harus yang lebih bermanfaat gitu. Maksudnya tuh isi dari penyampaian ngajak itu. Kalau yang worth it ya mungkin itu niat dari masing-masing orang ya. Terus kalau bisa sih kita harus sering baca-baca jurnal sih, atau kita baca-baca berita gitu. Kalau misalnya memang merokok tuh berbahaya. Satu hal lagi yang disampaikan yang penting banget nih ya. Satu cartridge vape atau 200 hisapan vape itu sama dengan 30 batang rokok. Sekali kita hisap. Jadi lu tempelin aja di mulut itu 30. Dan satu hisap relain sekalian gitu. Itu ya. Cukup sekian ya, begitu ya ceritanya, pokoknya itu yang menyeramkan ya. Oke, artinya ya nggak ada salahnya dengan cara yang kayak kita kasih tahu deh yang serem-serem, kamu kok ngerokok sih, ini lo ada bla 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 gitu, nggak masalah ya, Dok. Masalah sih ya. Berarti yang harus jelas apa tujuannya. Ya, cuman kita tahu dulu. Jadi kita kalau nasihatin orang tuh udah tahu dulu gitu. Dan kita tuh ngajak mereka itu kan teman ya. Jadi ngajak itu yang friendly lah, maksudnya jangan yang ngajarin ya. Nah, gitu. Kalau iklan-iklan jangan dilihat ya. Emang vape kan memang keren bentukannya, rasanya juga keren gitu kan. Tapi kan itu kan marketingnya. Betul, marketing memang harus membuat orang membeli begitu ya, Dok. Saya salah sendiri kenapa si batang rokok itu juga kok begitu-begitu aja bentuknya ya kan? Kenapa dia enggak langsung sama dokter ya? Iya. Ini kayaknya habis ini akan ada rokok bentuknya segitiga bermuka. Biasanya kan akan kelihatan loh. Jadi satu hal yang penting tuh, orang yang berpindah dari rokok biasa ke vape, dia pasti akan ke dokter tuh. Ke dokter paru tuh. Banyak yang kayak gitu sama saya. Karena dia berpindah itu ketahuan. Dan dia nggak bilang berpindah, saya aja yang nebak kamu pindah ya. Iya lah kan. Bisa ketebak ya? Bisa. Wow. Kelihatan sih. Saya jadi penasaran deh, Dok, kan tadi kalau perokok itu kondisi paru-parunya seperti apa gitu kan. Nah, kalau vape gimana, Dok? Beda nggak atau sama aja? Sama aja. Cuman kan dia lebih cepat parahnya gitu. Lebih cepat berkembangnya menjadi yang lebih buruk. Lebih tua tadi ya, Dok ya. Kalau mau kita berkembang lebih maju ya
nggak usah lah ya nge-vape lagi. Oke. Ya udah rokok aja gitu loh. Jangan ya Dok ya. Nah, kalau Upi gimana Pi? Pandangan kamu terkait dengan campaign seperti itu? Sebenarnya kampanye-kampanye tentang anti rokok itu di masyarakat udah banyak banget gitu, di iklan-iklan, di billboard, bahkan di media sosial pun ada gitu. Tapi sekali lagi tergantung sasarannya kita. Itu target yaitu perokok aktif. Mungkin banyak kampanye tapi kalau misalkan dia nggak ada perubahan dari dirinya sendiri itu percuma. Alhasil harus ada pendekatan dan juga harus ada kerjasama juga dari berbagai stakeholder, contohnya dari keluarganya mungkin atau enggak dari lingkungan pertemanannya dan juga dari pemerintah mengedukasi juga itu. Oke. Berarti campaign itu bakal worth it apabila kita laksanakan di orang terdekat kita dulu berarti ya, start dari orang terdekat dulu. Kalau kata Lutfi kita harus perlu nggak cuma satu orang aja yang bergerak tapi banyak orang. Kalau katanya pemerintah juga ya. Betul. Kalau misalnya acara SMA perpisahan ya jangan sponsornya rokok gitu tuh banyak. Sekolah SMA tuh banyak. Sekarang peningkatan loh. Jadi yang umurnya 10 sampai 18 tahun itu meningkat lebih banyak loh. Justru yang lebih muda itu lebih banyak. Iya. Kan yang tua udah begitu-begitu aja, bosan. Jadi nggak ada data ya. Nggak ada data. Yang terdata banyak tiap hari berubah itu ya 10 sampai 18. Tapi herannya kok 10 tahun ya. Nah, kenal dari mana gitu. Artinya lingkungan ya, Dok ya. Lagi-lagi yang orang tuanya. Makanya kita mencontohkan yang lebih baik. Oke. Lagi-lagi anak-anak itu makanya mencontohkan lebih baik gitu. Betul. Nah, ini Rangga sudah ada 5.565 pertanyaan Dok yang masuk. Tapi udah kita pilah-pilah sekitar 1.000 Dok ya. Ya, jadi ini ada pertanyaan sebenarnya mirip-mirip nih Dok. Ada pertanyaan dari netizen, ada Fauzan X_172 dan juga Robi Rahmatullah. Ini mereka nanya, sebenarnya ada manfaat atau fungsi tertentu dari tembakau nggak sih Dok sampai kok akhirnya orang-orang tuh mengkonsumsi dengan cara yang salah begitu? Tembakau itu ada manfaatnya sebenarnya, tapi manfaatnya kan hanya 0,00 berapa persen gitu kalau dari penelitian ya. Dia itu kayak membangun suatu sel lain gitu, tapi yang lebih baik. Tapi kan itu hanya 0,0, tapi kan sekarang nggak akan ada yang nemuin 0,00 gitu kan, langsung campurannya kan ke rokok ya. Jadi ya nggak ada gitu manfaatnya sekarang, untuk zaman sekarang nggak ada, mungkin zaman dulu ya kali ya. Tapi berarti untuk di dunia medis pun sekarang untuk penggunaan tembakau di dunia medis udah nggak ada ya Dok ya pemanfaatannya? Nggak ada, udah nggak diteliti lagi ya. Cuman sekarang itu jadi disalah artikan atau disalahgunakan gitu aja. Jadi vape juga disalahgunakan gitu kan? Iya. Kan ada tahu kan malah saya nih jadi host nih ya. Tahu kan itu berita yang artis Jonathan Frizzy, nah itu. Oh iya. Tahu. Ya itu kan disalahgunakan salah ditambahkan dengan zat-zat lainnya. Ya boleh nambahin itu. Boleh mau perasa apa boleh pandan gitu kan bisa itu. Kok pandan leci ya Dok ya. Es doger ya. Betul. Iya. Dia lebih kreatif yang ini artis ini. Tadi memang harus tetap diwaspadai barangkali kalaupun ini biasanya yang beli lintingan berarti ya Dok. Lintingan tuh kan zaman dulu ya. Bener. Zaman dulu itu kan kalau orang tua lintingan itu kan mereka murni asli ya. Betul, tembakau aja sama cengkeh biasanya gitu ya Dok. Sebenarnya sama parahnya sih, cuman sekarang itu jadi jauh lebih berat karena banyak campurannya gitu. Kalau dulu kan lintingan dari pohonnya bener. Betul. Gitu kan. Dan berpotensi ditambahkan dengan zat-zat lainnya tadi. Berarti kalau misalnya rokok yang lintingan zaman dulu Dok, kemungkinan untuk zat berbahaya lebih sedikit daripada yang sekarang berarti hitungannya ya? Sebenarnya sama aja, cuman kandungannya dia kan ngelinting nggak mungkin banyak. Iya. Jadi sedikit kan. Dan orang dulu juga pola hidupnya nggak kayak kita gini. Betul. Jadi kan nggak ada yang double-double. Kalau orang dulu kan kerja keras petani atau nyangkul atau apa terus dia sehat, dia kan cuma makan tahu tempe. Sekarang apa seblak cimol gitu ya kan gitu kan jadi tambahan banyak sesuatu yang masuk dalam tubuh ya, jadi kayak nggak sepadan gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Dok dari salah satu followersnya dari RRI Pro Samarinda. Dia ada Awanda Pasutri. Katanya emang benar air tembakau tuh bisa bikin lintah atau pacet rontok ketika lagi di alam.
Nah, kayaknya perlu dibaca ya ini ya. Kalau dari yang saya baca sekarang tuh nggak tahu, saya nggak nemukan literatur begitu sih. Berarti masih belum ada penelitian lebih lanjut. Kalau dari apa yang dokter pernah baca berarti ya. Kalau Lintah baca tebang. Kayaknya Awanda kamu harus ini deh, harus apa? Jangan telan mentah-mentah hoax ini hoax. Sebagai anak muda tuh ya dok ya. Biasanya tuh kita tahu. Tapi bener kita harus rajin-rajin searching ya. Bener. Daripada lu ngeliatin yang nggak jelas tuh kayak Instagram, status atau apa kan. Waduh, ternyata dokter ikut status ya. Ilmu yang lain gitu ya. Jadi kita tuh kayak anak muda wawasannya luas gitu. Tahu apa aja gitu kan. Jadi biar kalau kata anak-anak Gen Z zaman sekarang biar nggak brain rot gitu. Iya, betul. Jadi harus tahu tuh yang sehat mana tuh, yang nggak sehat yang mana. Cilok boleh dimakan tapi lihat dulu kandungannya apa sih. Bener. Betul. Nah terakhir dokter dan juga Lutfi ini sebelum menutup kebersamaan kita di Pro2 Undostrip kali ini, mungkin closing statement terkait dengan tema kita, terkait dengan nafasku hidupku lawan tembakau pilih sehat, dari dokter Nur Marleta dulu mungkin closing statement. Closingnya apa ya? Pesan aja sih ya. Semoga tetap jaga kesehatan itu lebih utama sih. Karena sakit itu bakalan mahal banget. Mahal itu kamu nggak akan tahu kamu nanti kena apa gitu. Jadi jaga diri aja karena orang tua udah melahirkan kamu dengan sempurna gitu. Orang tua udah melahirkan dengan tidak ada sakit gitu kan. Maunya orang tua juga nggak akan ada yang mau anaknya sakit kan. Kamu udah makin lama berkembang tapi belajar dari lingkungan malah yang buruk masuk. Itu kan kayak dosa banget nih. Nah, itu aja. Itu sebenarnya yang utama dari niat diri ya. Oke. Kita berangkat dari niat dan jaga kesehatan. Itu pesan dari Dr. Nur Marleta, spesialis paru. Kalau dari UPI bagaimana? UPI akrab banget kita. Lutfi gimana? Lutfi. Intinya jauhi rokok gitu dan vape. Tetap jaga kesehatanmu karena kesehatan itu penting, betul tadi kata dokter. Dan juga kalau misalkan kamu merupakan perokok pasif, mungkin kamu harus membatasi diri dari perokok aktif gitu. Karena juga masa depan pun ini masih panjang gitu. Jadi jangan sampai nanti di masa depan kamu justru terganggu karena kesehatanmu yang rusak gitu. Oke, itu tadi teman Pro2 kita udah seru-seruan bareng. Pastinya harapannya setelah kita obrolan hari ini udah menurun lah ya. Dan sadar diri lah ya. Udah kalau misalkan kamu memang memilih untuk rokok itu sebagai gaya hidup, jauh-jauh khusus. Nah, dari itu juga sekaligus menutup kebersamaan kita Kak Zulisya di Pro2 Undostrip kali ini. Pastinya terima kasih juga untuk narasumber keren kita. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. Iya, terima kasih ya. Terima kasih sekitar 15.000 orang ya di sini ya. Nanti apa Lutfi? Oh, mau konsul. Besok pagi ya dok di poli ya dok. Lanjut nanti siapa yang mau lanjut di poli ya. Besok ingat ya pagi ya, bukan pagi, siang, ya. bukan sore, bukan malam. Pagi kalau mau ketemu sama Dr. Nur Marleta pagi ya teman-teman. Dan itu tadi kita udah selesai obrolan. Pastinya setelah ini masih akan ada program-program seru lainnya di Pro2 RRI Samarinda. Nanti juga masih akan ada Pro2 Undostrip lainnya. Betul. Kita akan jelajahi seluruh Kota Samarinda. Sampai ke pelosok-pelosok ya Kak Zul ya. Enggak sih, aku mau. Ya udah kalau gitu teman Pro2 itu tadi. Kalau gitu Sulis pamit. Rangga pamit. Bye. Pro2 on the street.